Banyak baginda Nabi mengisahkan tentang Jabal Qaf, ya. Adalah merupakan satu gunung antara gunung Dohir dan Batin, antara dua bumi, ya. Antara bumi Dohir dan bumi Batin, antara dua lautan, antara lautan Dohir dan Batin, ya. Maka bagi Abah sebetulnya tiap hari hanya bermain-main di Bukit Qaf saja sebenarnya, kalau kalian paham. Banyak manusia sekarang ini hanya tahu istilah tapi nggak tahu barang tadi semua, ya. Kalau bagi Abah, kajian Abah itu adalah kajian Bukit Qaf semuanya. Jadi, adalah merupakan maka itulah jangan keluar dari diri dalam mencari apapun, ya. Bahwa segalanya ada pada diri. Ya, gunung Dohir, gunung Batin ada pada diri. Maka yang dimaksud dengan Jabal Qaf sebenarnya adalah oleh baginda Nabi lebih kepada adalah puncak kesadaran manusia. Kesadaran spiritual, kesadaran rohani manusia, tadi semua, ya. Inilah yang pada dasarnya tidak ada firman Tuhan, ayat Tuhan yang wujud yang nyata adalah kecuali tubuh manusia. Tidak ada gunung yang nyata bagi Tuhan adalah tubuh manusia itu sendiri. Maka tubuh manusia inilah karena manusia tidak kenal kepada dirinya, dia tidak menyadari kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka inilah banyak manusia, kata Abah juga, berenang di air mencari air. Banyak orang sekarang ini pergi malam-malam bawa obor cari api. Karena dia tidak menyadari, ya. Pada dasarnya Gunung Qaf, siapa yang sudah kenal dengan Gunung Qaf yang ada pada dirinya, itulah sejatinya adalah merupakan juga ilmu titikbah, ilmu kun fayakun, ilmu kesadaran tertinggi. Itulah kenapa Maryam di mihrabnya selalu tersedia makanan. Ya. Itulah kenapa Nabi Sulaiman sekali kedipan mata apapun yang diinginkannya ada. Nah, inilah yang tentang Bukit Jabal Qaf, ya, yang merupakan pada baginda Nabi adalah boleh di Bukit Jabal Sur, Bukit Jabal Nur, tapi Nur yang lebih utama. Kepada Nabi Musa adalah Bukit Turisin, ya. Maka yang berkaitan dengan Jabal Qaf, siapa juga memahami tentang Jabal Qaf yang ada pada dirinya, sesungguhnya adalah puncak kesadaran tertinggi dari spiritual, gunung spiritual, ya. Kalau Bapak nonton wayang biasanya suka lihat, nggak suka pakai apa tuh, kayak gunung-gunung yang diputar-putar itu. Nah itulah, ya. Nah, cuma orang-orang sekarang juga kiainya apa hanya tahu nama aja, tapi nggak tahu barangnya. Jadi semua hanya tahu nama, nggak tahu barang. Padahal setiap hari barangnya ketendang-tendang, kadang-kadang orang nggak ngeh gitu kan, tadi semua. Dan tadi ngajinya selalu keluar diri, mencari sesuatu keluar diri. Kang Somad kalau suruh mencari Kang Somad, ketemu nggak kira-kira? Kang Somad pergi kemana, ke Eropa cari Kang Somad, ketemu nggak? Ah, tadi semua. Kang Somad nyari Kang Somad ke Arab Saudi, ketemu nggak? Wah. Nah inilah manusia 200 tahun ini sudah tertipu dengan cara beragama. Bagaimana mungkin yang mencari akan ketemu oleh yang dicari? Karena yang mencari, yang dicari. Bagaimanapun, tadi semua tidak akan ketemu. Itulah maka orang tua dulu mengumpamakan adalah koko jayan dinacai, neangan cai. Tadi semua. Banyak orang sekarang cari Allah, maka pangi. Tadi semua. Tidak akan ketemu. Kata Syekh Arsad Banjari, tidak akan ketemu. 20 tahun aku ke Hijaz, aku mencari Rasulullah dan Allah tidak ketemu. Pada saat aku kembali ke kampungku, barulah aku ketemu Rasulullah dan Allah. Nah itu. Nah inilah sebetulnya karena tadi. Karena ngajinya adalah keluar, yang kedua taklid buta. Hanya tahunya kamakola, kila, kamakola, kila, kamakola, kila. Cuk batu regulate amisna teh. Tadi semua.
Kata orang aja surga teh. Kata orang aja neraka itu. Kata orang aja barjah itu. Ini kan agama sudah jadi dongeng kalau begitu dari semua. Ya. Padahal al-imanu kullu, al-imanu sempurna, al-imanu biru'yatillah. Al-imanu biru'yatillah adalah iman yang mampu adalah menyaksikan Allah tadi adalah yang bahaya bagi mereka-mereka yang sudah telanjang, yang sudah mati. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu melihat Allah sampai kalian mati. Dari semua. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang ilmu, ada meniti ke dalam diri tidak akan mengenal tentang hakikat Jabal Qaf tadi. Padahal di dalam Jabal Qaf ada 70 bumi yang dari emas. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi dari ambar. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi adalah dari misik. Ya. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi, 70 bumi adalah dari kapur. Ya. Itu kan isyarah Nabi. Ya. Sesungguhnya pada dasarnya kalian yang sudah kenal dengan Jabal Qaf itu. Pada dasarnya. Ya. Padahal sebenarnya isyarahnya di dalam surat Qaf, ya Allah menjelaskan. Kita ngambil dulu dari surat Al-Quran, surat Qaf, ada surat ke-50. Ya. Qaf, ya Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, Qaf, ya Allah menyebutkan Qaf tadi semua, ya. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat agung tuh. Ya. Inilah cikal bakal adalah sesungguhnya penciptaan segala makhluk. Al-Quranul Majid. Maka kalau seandainya yang disebutkan Jabal Qaf adalah merupakan tubuh kita sendiri sesungguhnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Wal Qur'anul Majid. Wal Qur'anil Majid. Nah ini tubuh kita lah Al-Quranul Majid. Abah sudah jelaskan tentang Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, sampai Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Nah, orang yang sudah tubuhnya Al-Quranul adalah Mubin, Al-Quran yang hidup, maka sesungguhnya disitulah akan muncul adalah Jabal Qaf pada dirinya. Akan sampai kepada penghujung perjalanan spiritualnya. Kalau di dalam wayang itu suka dipakai dengan perlambang segitiga, atau di dalam tasyakuran diperlambangkan dengan menggunakan nasi tumpeng yang berbentuk gunung tadi semua, ya. Maka sesungguhnya kalau manusia itu ngerti, orang yang sedang meniti jalan menjadi seorang salik, sesungguhnya dia adalah sedang meniti adalah ke Jabal Qaf tadi semua, ke puncak kesadaran, ke puncak spiritual tadi semua. Dan perjalanan menuju puncak spiritual itu hanya akan dipahami kalau kita adalah al-mutu qoblaan tamutu tadi semua. Innakum adalah lantara rabbakum hatta tamutu. Dan bisa menjalankan kita ke Jabal Qaf adalah Allah sendiri. Puncak pada kesadaran Al-Quran adalah sampai kepada bibit Al-Quran. Dari mulai titiknya tadi semua. Ya, maka itulah kenapa bahasa Al-Quran itu adalah anjalna, najala, najalna tadi semua. Pada dasarnya kepada setiap diri manusia yang sudah sampai ke Jabal Qaf pemahamannya, maka seluruh kalam yang keluar dari fuadnya itu sebetulnya adalah wahyu sesungguhnya. Ya cuma karena manusia sekarang kalau menggunakan istilah wahyu nanti dituduhkan dia mengaku seorang nabi. Padahal sebetulnya sama, sekarang pun sama. Sekarang pun sama. Maka itulah Allah berfirman, "Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya." Orang yang sudah annama ilahukum ilahu wahid itu. Berarti yang sudah tadi, tiada yang hidup kecuali la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun,
la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Yang sudah mengenali sesungguhnya adalah dipandang secara syariat tubuhnya hamba. Dipandang secara thariqat hatinya adalah cermin Allah. Dipandang secara hakikat adalah ruhnya, adalah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi dipandang secara makrifat, dialah wujudnya Allah. Man arafullah fahuwallah. Siapa yang kenal pada Allah, dialah wujud Allah. Yaitu. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Hanya dengan satu ucapan itu pun, karena segala sesuatu semua akan wujud karena wujudnya Muhammad. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Tadi semua Muhammadlah nur. Allahu nur. Allahu nur. Allahu mubtada. Nurus samawati khobar mubtada. Allah lah khobar mubtada. Allah lah. Maka inilah yang harus kita pahami. Jadi secara orang yang sudah memahami 4 lapis gunung pada dirinya. Secara syariat adalah tubuhnya disebut hamba. Secara thariqat hatinya disebut cermin. Secara hakikat ruhnya disebut ainullah. Ainullah, kenyataan Allah. Wujudullah. Hakikatullah, hakikat Muhammad. Maka nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rahasiaku insan. Nama rupaku Adam. Nah itulah, harus sampai kalian pada pemahaman itu. Nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Nah, ya. Nama rahasiaku, nama wujudku Muhammad. Tadi semua. Nah, berarti dia yang sudah ketemu dengan Muhammad. Bahkan dia sudah melahirkan Muhammad. Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah yang kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu. Tapi sayang tidak datang semua rasul untuk setiap individu manusia, karena manusia buta kepada rasul. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan rasulnya di dunia ini, maka, atau boleh dikatakan, siapa yang tidak sampai perjalanan spiritualnya kepada Jabal Qaf, dia tidak akan ketemu dengan rasulnya. Dia tidak ketemu dengan rasulnya, karena rasulnya tidak pernah berpisah dengan Tuhannya yang mengutusnya, yang merupakan mubtada, karena rasul adalah khobarnya. Maka sesungguhnya berarti tidak pernah bertemu juga dengan Allah. Tadi semua, ya. Itulah yang dimaksud dengan, jadi Jabal Qaf adalah, nggak usah pusing, adalah merupakan, boleh juga Jabal Qaf itu adalah penghujung perjalanan yang disebut dengan Sidroh Al-Muntaha, kesadaran. Jadi orang yang sudah sampai kepada Jabal Qaf pada dasarnya adalah akan dibukakan rahasia. Nah inilah, maka jangan aneh di ayat selanjutnya ini juga dikatakan oleh Allah, dikatakan adalah Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu, dikatakan bal ajibu, ya, dikatakan bal bal ajibu anja'akum, ya, mundirum minhum faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Tadi semua bal ajibu, ya, bal ajibu. Ini panjangkan, ya. Jadikan bahkan mereka tercengang. Tadi semua mereka tercengang, anja'ahum, karena datang kepada mereka adalah mundirum minhum, tadi semua, yang memberikan peringatan. Perkataannya membuat orang kaget semua. Orang-orang yang sudah sampai pada Jabal Qaf, dia akan menyampaikan informasi-informasi yang oleh kalian, oleh umum dianggap aneh.
Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran dari semua. Ya. Dia dianggap sebagai pemberi peringatan. Dia menceritakan rahasia-rahasia di sebalik Jabal Qaf. Dia menceritakan rahasia-rahasia di sebalik segala yang dohir. Membuat orang-orang tercengang. Kira-kira ayah zaman ayahnya kos gitu? Ayah di dia kira-kira dari semua. Itu sudah demikian faktanya dari setiap zaman ke zaman. Orang-orang yang sudah sampai kepada Jabal Qaf, maka jangan aneh dengan segala informasinya. Karena apa yang tidak terlihat oleh mata dohir, apa yang tidak terlihat oleh mata umum, oleh mata buaya, oleh mata monyet, maka sama dia terlihat. Dari semua. Ya. Dan inilah yang harus kalau kalian ketemu dengan orang yang semacam ini, hati-hati. Dari semua. Peganglah kata-katanya. Karena sudah tidak ada lagi. Bukan di situ dah dikatakan bagian Nabi dikatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada nafsu sedikit pun yang disampaikannya. Tidak ada kaitannya dengan duit. Tidak ada kaitannya dengan jabatan. Tidak ada kaitannya ingin viral. Tidak ada kaitannya dengan ingin apapun. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia hanya ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena tubuhnya sudah menjadi Al-Quranul Majid. Qaf wal Quranil Majid. Nah, inilah. Tadi. Tubuhnya menjadi Al-Quranul Majid. Tangannya menjadi Al-Quranul Karim. Penglihatannya jadi Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Dan tubuhnya di bulan menjadikan Al-Quran yang hidup. Dia sudah menggunakan adalah tajwid dan qiraat dengan hidupnya. Ya, tidak akan hitung-hitungan dalam hidupnya. Ya, dia gerak karena Allah, oleh Allah, untuk Allah, bersama Allah. Tadi semua. Maka dikatakan bal ajibu anja'ahum mundirum minhum. Faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Tadi semua. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Bukan bangsa malaikat. Bukan bangsa jin. Dan itu akan selalu ada. Maka dijelaskan di sana. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Dikatakan qad alimna ma tankusul ardu, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi, minhum, dari tubuh-tubuh yang sudah mati itu, ya. Wa indana kitabun hafid, dan pada sisi kami ada kitab yang terpelihara. Itulah yang disebut Jabal Qaf pada diri manusia, ya. Maka nah itu dikatakan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Dikatakan bal kadzabu bil haqq, sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Kebanyakan sekarang jadi orang itu akan muncul pada saat manusia sudah mendustakan kebenaran Al-Qur'an. Allah akan selalu turunkan orang-orang yang sudah memahami rahasia Jabal Qaf, yang sudah tubuhnya menjadi Al-Quranul Majid, bahkan gerak hidupnya Al-Quranul Mubin, tubuhnya sudah menggunakan tajwid kepada dirinya, kepada lingkungannya, kepada alamnya, kepada Tuhannya, dan keindahan hidupnya sudah menggunakan qiraat. Mereka itu akan didatangkan karena manusia-manusia sudah mendustakan Al-Quran. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, bahwa sesungguhnya sebenarnya mereka itu adalah
telah didatangkan karena banyak yang mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum fahum, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata fi amrin marij, berada dalam keadaan kacau balau. Nah, sekarang ini sedang dalam keadaan kacau balau. Manusia mengaku menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Banyak manusia bahkan ngaku dirinya kiai. Karena tidak sedikit yang datang ke Abah ngaku dirinya kiai, bahkan syekh. Tapi begitu kita uji sedikit tentang hakikat Allah, blank, tidak arti sama sekali. Tadi. Itulah pendusta-pendusta agama sebetulnya. Ya, banyak sekarang ini. Mereka menyebut-nyebut nama Muhammad, tapi tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Apalagi ada lagi manusia-manusia yang mengaku duriat, tapi busiat. Inilah maka orang ini akan dimunculkan oleh Allah. Jadi kalau kita mencari apapun, baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka ingat, Al-Quran kodim yang wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwaca adalah hanya tubuh manusia. Ya. Maka mari lakukan perjalanan. Ya, ada martabat alam 7. Tadi, martabat alam 7 menggambarkan inna, sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya semua milik Allah. Ilaihi, dikembalikan kepada Allah. Tadi semua. Roji'un, kembali kepada Allah. Semua. Tapi konsep sekarang beragama tidak begitu lagi. Tetapi sekarang manusia malah mentuhankan makhluk, mentuhankan surga, mentuhankan bidadari, mentuhankan dunia, mentuhankan jabatan. Allah hanya dijadikan isim alat dari semua. Maka tidak boleh mengartikan bismillah dengan ba adalah ba isti'anah. Atau apa namanya? Ba-nya di situ adalah bukan menggunakan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Dengan atas kekuasaan Allah lah segalanya. Maka inilah yang harus dibangun sama bapak-bapak semua. Jadi karena perjalanan bumi ini sudah sampai kepada penghujungnya, maka jangan sampai menyesal pada saat nanti bumi ini dikembalikan oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada saat nanti bumi diganti dengan bumi baru. Dan tubuh manusia, ruh dibungkus dengan cangkang-cangkang yang baru. Tapi kembalinya ke alam ini tentu akan berbeda wujudnya. Ada ashabul simal, ada ashabul yamin. Tapi yang paling benar adalah yang di tengah. As-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Cuma sayang, selalu mereka itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu sama. Itulah kenapa para sesepuh kita dulu, para aulia Allah, tasyakuran, selalu menggunakan tumpeng yang berbentuk gunung. Semua. Untuk mengingatkan. Yang disebut tasyakur tadi. Maka tasyakuran itu kan, Abah sudah jelaskan tentang sesungguhnya kita harus sampai kepada apa namanya hakikat tadi. Kalau ini Bukit Qaf, tapi kita juga harus sampai kepada Bukit Turisin, Bukit Shin tadi. Kalau Bukit Shin itu sudah sampai, itulah kenapa. Sesungguhnya di jidat-jidat setiap umat Nabi Muhammad ada tulisan syakar. Jadi nanti dicirikan manusia yang selamat atau tidak selamat itu di jidatnya hanya ada 2 tulisan. Setelah nanti dibangkitkan tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, syakaro atau kafaro.